Ya jelas berbeda ya. Jadi setelah jadi bupati ini kan intensitas kegiatan semakin tinggi, kemudian tanggung jawab juga semakin besar. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dikoordinasikan, dikonsolidasi ya semakin banyak, ya tentu tambah sibuk. Iya. Iya, bahkan untuk membaca surat saja tidak cukup waktu di kantor itu. Setiap hari saya selalu bawa surat-surat masuk itu sampai ke rumah gitu. Karena nggak selesai di kantor itu. Jadi saya harus mendisposisi pekerjaan pada para pimpinan OPD ya, kepada pihak-pihak atau aparatur yang memang sesuai dengan disposisi saya. Itu sampai larut malam itu tiap hari begitu. Ya, jadi untuk menyelesaikan membaca dan mendisposisi surat saja itu butuh waktu cukup lama. Belum menerima audiensi dari berbagai kalangan. Tipsnya ini ya, dinikmati gitu. Ya sekalipun ini beban, tetapi beban itu bisa kita rubah. Kita merespon masalah itu beban atau tidak, itu kan tergantung pikiran kita. Ya, bagaimana kita men-setting pikiran kita itu untuk merespon pekerjaan dan beban ini ya sebagai sesuatu yang bisa kita hadapi secara enjoy saja gitu. Wah, kalau nggak begitu ya jelas jadi bupati lebih berat ya. Karena dia pemegang pertanggungjawaban yang paling tinggi kan di wilayah kabupaten. Kalau ada apa-apa itu benteng terakhirnya kan bupati. Kadang benteng depan dan benteng terakhir gitu. Nah, karena itu ya dibutuhkan soliditas di internal pemerintahan itu. Dibutuhkan sinergi karena tugas yang demikian besar dan tanggung jawab yang sedemikian besar tentu tidak mungkin saya pikul sendiri kan gitu. Tapi apakah ada kendala waktu komunikasi? Kalau kendala ada ya, tetapi soal komunikasi itu ya lancar-lancar saja, tidak ada masalah komunikasi ya. Jadi kendala itu tergantung dengan bobot masalah yang sedang diatasi gitu. Kendala di lapangan, kendala status-status hukum itu yang harus diselesaikan dulu. Jadi kendala ya mesti ada, Mas. Ya. Kita perubahan yang saya lakukan hari ini, saya sedang melakukan satu hal yang benar-benar baru, di antaranya bahwa seluruh dusun di Kabupaten Bantul yang berjumlah 933 dusun, itu kita alokasikan anggaran 50 juta secara tetap per tahun. Sehingga terdapat atau tersedia kurang lebih 46,6 miliar anggaran yang langsung kita gelontorkan ke pedukuhan. Kenapa begitu? Ini untuk lebih menjamin pemerataan, menjamin distribusi anggaran dari negara yang lebih adil kepada seluruh masyarakat. Nah, 50 juta itu untuk apa? Untuk pembangunan infrastruktur di level dusun, untuk pengelolaan sampah tingkat dusun, untuk penguatan kelembagaan posyandu, ya, dan untuk penguatan kelembagaan pendidikan anak usia dini. Sebelumnya nggak pernah ada. Nah, di samping itu
kita masih menyediakan anggaran yang kita peruntukkan untuk penguatan infrastruktur pedesaan melalui padat karya, bantuan keuangan khusus, dan P2MD. P2MD itu pembangunan partisipatif masyarakat desa. Itu semuanya arahnya ke desa. Nah, semuanya itu adalah usulan masyarakat. Jadi sifatnya bottom up. Pemerintah hanya menyediakan anggarannya. Kita ingin mempercepat pembangunan di level desa. Ya, ini bersumber dari APBD Bantul. APBD. Kemudian tidak mungkin terjadi overlap dengan dana desa karena ini dibicarakan di level desa, di level musdus. Pemanfaatannya masing-masing dusun itu berbeda. Jadi kita minta Pak Duko beserta tokoh masyarakat dusun itu melakukan musdus, musyawarah dusun. Uang 50 juta ini mau diapain, dimanfaatkan untuk apa? Nah, mereka merencanakan kegiatan, ya, ini namanya perencanaan partisipatif yang melibatkan, ya, merangsang partisipasi masyarakat di tingkat dusun. Ekonomi nanti nggak ada. Bukan, ini untuk kepentingan umum di tingkat dusun. Infrastruktur, ya, jalan paving, talut, bangket, ya, drainase gitu. Karena kalau kepentingan-kepentingan yang kecil-kecil itu diangkat di level dinas PU, nah itu akan sangat repot. Sudah kita serahkan uangnya ke masyarakat, masyarakat yang merencanakan. Dan ini tidak satu-satunya ya, 50 juta per pedukuhan itu enggak satu-satunya. Sekali lagi masih ada BKK, bantuan keuangan khusus kepada desa. Kemudian padat karya itu juga di desa. Itu kita perbesar anggarannya agar pembangunan di desa-desa, di dusun-dusun kita itu terjadi percepatan. Nah, lalu yang kedua, di era saya ini sedang kita prioritaskan 3 hal. Sektor ekonomi, yang pertama industri kreatif, yang kedua pertanian, yang ketiga pariwisata. Karena 3 sektor ini dihuni oleh mayoritas penduduk dan memberikan kontribusi PDRB, produk domestik regional bruto, yang tertinggi. Itu 3 ini mendominasi PDRB kita dan sekaligus menjadi potensi yang kita miliki. Apalagi Kabupaten Bantul ini oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ditetapkan sebagai kabupaten kawasan industri. Nah, utamanya industri kreatif. Dan ini diperkuat dengan fakta bahwa 70% ekspor daerah istimewa Yogyakarta itu berasal dari Bantul. Industri. Lalu yang kedua pertanian. Pertanian dihuni oleh mayoritas penduduk. Dan pertanian di Kabupaten Bantul di era pandemi ini justru tumbuh positif. Kalau sektor-sektor yang lain itu tumbuh negatif, pertanian di era pandemi itu justru tumbuh positif. Ini menunjukkan bahwa pertanian di Bantul itu potensial. Nah, sehingga ini tidak ada keraguan bagi saya untuk menempatkan pertanian sebagai sektor prioritas. Nah, komoditi apa yang unggul di Bantul? Banyak, diantaranya yang paling tampak dan menonjol adalah bawang merah. Bawang merah Bantul kualitasnya lebih bagus dari bawang merah dari daerah lain. Kemudian kedelai sedang kita kembangkan, bahkan kita berhasil bekerja sama dengan pabrik Nestle sebagai off-taker yang menjamin akan membeli produk dari petani kita, ya, kedelai itu untuk digunakan oleh Nestle gitu ya. Di samping itu kita punya cabai yang cukup bagus. Kemudian lahan pasir di pantai selatan kita
itu juga bisa menghasilkan sayuran buah-buahan yang bagus kualitasnya. Seperti itu di meja itu semalam itu saya dikasih para petani lahan pasir, lahan pantai, ada jeruk itu ditanam di daerah Sanden sana. Ada bawang merah, ada itu lahan pasir. Sehingga kita semakin optimis, ternyata lahan pasir yang kita miliki yang sangat luas ini ternyata bisa kita manfaatkan secara produktif gitu. Tuh, lalu yang ketiga pariwisata. Bantul itu adalah kabupaten yang paling banyak memiliki objek wisata komunitas. Objek wisata komunitas itu apa? Adalah objek-objek yang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Jadi biasanya masyarakat, utamanya anak-anak muda, itu memanfaatkan bantaran sungai, tebing-tebing gunung untuk dibuat spot-spot wisata dan ternyata laku. Karena mereka punya kreativitas, mampu untuk melakukan penataan kawasan itu, dibuat landscapingnya, kemudian dijual melalui medsos, ya, Instagram, Facebook, datanglah para pengunjung itu. Nah, dan lakulah itu objek-objek wisata komunitas. Ini jumlahnya paling banyak se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita punya sekitar 71 objek wisata komunitas. Ya, jadi itu bukan ide pemerintah, bukan difasilitasi oleh pemerintah pertumbuhannya, tapi mereka sendiri izin sama Pak Lurah yang punya tanah-tanah kas desa itu, maka dibuatlah objek wisata dan ternyata laku. Nah, ini menunjukkan bahwa warga Bantul ini warga yang kreatif gitu ya. Nah, di samping tentu saja kita punya objek wisata legendaris Parangtritis yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan ya. Kita juga punya Mangunan ya yang telah menjadi ikon baru pariwisata Bantul. Dan puluhan lain yang merupakan objek-objek wisata komunitas. Jadi industri pertanian pariwisata ini akan kita bangun, kita prioritaskan dan akan menyerap paling banyak anggaran APBD. Tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kita sedang melanjutkan membangun kawasan industri di Piungan. Kita telah membangun kawasan industri 85 hektar di Sri Mulyo, Piungan, Bantul. Sebuah kawasan yang kita peruntukkan bagi investor yang datang yang akan membangun pabrik, kita arahkan ke sana. Jadi di sana itu nanti sudah ada pengelolanya namanya PT YIP, PT Yogya Istiparama, dan pemerintah membangun infrastruktur akses masuk ke kawasan industri itu. Jadi utamanya industri kreatif yang akan dikembangkan di sana, termasuk industri film, ya, industri digital akan di sana, ya, kerajinan, ya, handicraft juga di sana. Pokoknya industri-industri yang kreatif lah sifatnya. Nah, di luar Piungan kita punya Sedayu dan Pajangan, juga kecamatan-kecamatan yang kita tetapkan sebagai KPI, kawasan peruntukan industri di sana. Di sana sudah muncul beberapa industri, tetapi kita ingin di Sedayu dan Pajangan itu dibuat satu kawasan lagi. Nah, itu karena kebutuhan lahan untuk industri kreatif ini cukup besar. Jadi pertama tentu saja anggaran. Nah, kita punya paradigma anggaran baru namanya Money Follow Program.
Uang mengikuti program yang diprioritaskan itu, uang mengikuti itu. Programnya apa? Ya uang ini mengikuti itu. Nah, dengan demikian maka kemampuan kita dalam APBD keuangan kita itu akan kita push, kita dorong, kita prioritaskan untuk 3 hal tersebut. Apa yang dibangun? Pertama, infrastrukturnya. Industri butuh infrastruktur. Jalan-jalan akses masuk ke kawasan industri harus bagus. Ya kan? Kemudian sarana prasarana industri seperti air, power plant, ya. Tenaga energi untuk menggerakkan mesin-mesin itu. Nah, itu harus dibangun. Saluran telekomunikasi ke kawasan industri. Jadi infrastruktur pertama. Demikian juga di sektor pertanian. Infrastruktur pertanian itu apa? Saluran irigasi mulai primer, sekunder, tersier, kuarter. Juga embung-embung, sumur-sumur yang harus kita ciptakan untuk mendukung produksi pertanian. Nah, pariwisata apa? Pariwisata juga jalan-jalan akses menuju objek-objek pariwisata itu harus kita bangun. Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Ya. Maka pemerintah Kabupaten Bantul melakukan sinergi dengan pemerintah DIY maupun pemerintah pusat. Ya, sehingga kebutuhan anggaran untuk 3 sektor unggulan itu bisa disupport oleh DIY maupun pusat. Oh iya, iya. Ya. Ya, tantangan dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia. Dan masing-masing ini punya tantangan tersendiri. Misalnya pertanian. Salah satu tantangan yang cukup signifikan itu regenerasi petani. Nah, makanya pemerintah Kabupaten Bantul sekarang ini sedang menggalakkan namanya Taruna Tani. Anak-anak muda termasuk milenial itu kita rangsang agar menjadi petani dengan paradigma baru, dengan cara-cara baru, dengan teknologi baru, dengan pendekatan mekanisasi pertanian. Ya nggak perlu nyangkul lagi, sudah ada traktor. Tidak perlu manen secara manual begini, sudah ada harvester. Ya. Bahkan nanam sudah ada mesin namanya combine. Nah, pemasaran, anak-anak muda kita lebih canggih sekarang ini, bisa memanfaatkan platform-platform digital ya, untuk memasarkan komoditi yang dihasilkannya. Enggak, tetap kita prioritaskan ketiga-tiganya. Jadi pandemi biarlah pandemi. Kita tidak bisa terus-menerus menghadapi pandemi ini dengan stay at home. Kalau semuanya stay at home, semua membatasi diri, tidak melakukan aktivitas ekonomi, ini juga bahaya. Kinerja ekonomi kita akan semakin menurun dan ini membahayakan, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi yang negatif, akibatnya apa? Banyak yang di PHK, banyak pengangguran, kemudian industri-industri banyak yang tutup. Nah, demikian juga objek-objek wisata juga tidak produktif karena ditutup, gitu ya. Nah, oleh karenanya demi pertumbuhan ekonomi pula yang juga penting artinya bagi kehidupan kita, pemerintah Bantul tidak ragu-ragu untuk membuka objek-objek wisata. Tentu kita juga harus hati-hati karenanya di objek-objek wisata itu kita tempatkan orang-orang ya sebagai pengawas mengenai protokol kesehatan. Jadi pengunjung harus terus diingatkan yang tidak pakai masker harus pakai masker gitu. Jadi satu sisi kita punya kepentingan menjaga keselamatan diri ya, dari paparan COVID. Di sisi lain ekonomi harus tumbuh
ekonomi harus jalan. Nah, karenanya kegiatan untuk penanggulangan kesehatan berjalan, ekonomi juga harus berjalan beriringan. Istilah Sri Sultan itu namanya sleeping with enemy. Ya. Tidur bersama musuh. Jadi kalau COVID ini kita respon dengan stay at home, lockdown, semua tidak beraktivitas. Berapa miliar triliun yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk ngasih makan rakyat. Anggaran negara akan habis makan untuk habis untuk BLT nanti. Ini sama sekali bukan pilihan. Ya, negara bisa bangkrut itu, dan bangkrut bersama-sama rakyat. Gitu ya. Sejak dulu Bantul ini tempatnya sekolah vokasi. SMK kejuruan dengan jurusan apapun di Bantul itu kita temukan. Mulai jurusan pertanian kita punya SMK pertanian, industri banyak, kemudian bahkan musik seni, SMK jurusan seni itu nggak main-main kita, reputasinya sudah internasional. Jadi ada seni kriya sendiri, seni pertunjukan kesenian tradisional, ada SMK-nya sendiri, pedalangan, ya kan, karawitan, kita punya SMK itu. Kemudian seni umum, kontemporer, kita punya SMK 2 Kasian, yang setiap tahun itu diminta oleh Pak Presiden untuk tampil di istana, orkestra anak-anak kita. Jadi skill di bidang industri sampai seni itu kita punya di Bantul. Lebih-lebih perguruan tinggi seni juga ada di Bantul, ISI, Institut Seni Indonesia. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya penyiapan SDM itu sudah kita mulai dan kita memiliki kapasitas untuk itu, untuk pengembangan SDM. Manusia itu kan punya bakat yang berbeda-beda ya. Tentu akan lebih akurat itu kalau dilakukan asesmen. Asesmen terhadap bakat dan minat, kemudian bakat dan minat apa yang menonjol, baru dilakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan minatnya. Kalau minatnya di pertanian, ya pelatihan pertanian, minatnya di industri apa, mebel ya dilatih mebel gitu. Nah, selama ini yang paling diperlukan adalah motivasi. Motivasi untuk maju dan menemukan passionnya. Anak-anak muda kita harus kita dorong untuk segera menemukan passionnya. Minat bakat saya itu di mana toh? Lapangan usaha yang sebanyak ini, mana yang cocok dengan passion dia, minat bakat dia. Maka saya juga sering melakukan roadshow ke SMA dan SMK untuk memotivasi anak-anak kita agar segera menemukan passionnya. Setelah passion itu ditemukan, mereka bisa merancang masa depan sesuai dengan apa yang diminati. Iya, paling jalan-jalan keliling rumah dinas ini. Sama ya, kalau untuk melepas lelah itu kadang-kadang main gitar sendiri di belakang itu ya, teriak-teriak sendiri itu. Itu. Biasanya ini nggak juga ngundang teman-teman atau ya kadang-kadang saya ngundang itu di belakang situ itu. Kapan-kapan Pak, so di mana gitu jadi teman-teman? Boleh. Boleh. Ya. Jadi apa Pak untuk Bantul sendiri? Harapan saya di dalam kepemimpinan saya bersama Pak Wakil yang tidak terlalu lama ini, kan cukup singkat ya, sampai 2024.
terjadi perkembangan yang signifikan di 3 sektor, yaitu industri, pertanian, pariwisata. Harapan saya dalam kurun waktu yang kurang lebih hanya 3,5 tahun ini terbangun infrastruktur yang memadai untuk pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh 3 sektor itu, industri, pertanian, pariwisata. Itu ya, setidaknya itu yang menjadi harapan keinginan saya. Ya, kita membangun itu kan berangkat dari apa yang kita miliki. Ojo ngoyoworo ya. Basa Jawa itu ngoyoworo itu mengangan-angan sesuatu yang Tidak. yang tidak realistis gitu. Ya kita berangkat dari apa yang kita miliki. Yang kita memiliki 3 hal itu.